Bab 1876. Nama, rahasia budidaya tertinggi penulis, Mo Fenglai. Plus matikan mengatur ulang. Sial, bajingan ini kabur tanpa menyapa. Melihat kaki tangan lainnya melarikan diri, Raja Binatang Laut peringkat ketiga tidak bisa menahan kutukan dalam kemarahan. Tapi kalau dimarahi, dia juga jadi bingung dan ingin kabur. Tanpa pembantu, ia bukanlah lawan Raja Chang. Mati, Raja Chang berteriak. Kekuatan raja yang sebenarnya meledak, kecepatan terbangnya tiba-tiba meningkat, dia menyusulnya dan menebas dengan pedangnya. Ledakan, pedang itu mengenai sasaran, memotong Raja Binatang Laut tingkat 3 yang malang menjadi kanopi darah, dan memercikkannya ke Haigu. Di kanopi darah, pil Raja Binatang yang bersinar terbang. Pil Bisking tingkat ketiga sangat langka dan berharga, dan Raja Chang mengulurkan tangan untuk mengambilnya tanpa berpikir. Tanpa diduga, sebuah tangan besar mengulurkan dan mengambil pil Bisking di hadapan Raja Chang. Lu Chen, Raja Chang sangat marah ketika dia melihat pria itu menyingkirkan pil Bisking. Raja Binatang Laut peringkat ketiga dibunuh oleh raja ini, dan pil Bisking seharusnya menjadi milikku. Kubilang Raja Chang, kamu tidak memiliki pil Bisking di istana Raja Chang, kamu mungkin tidak benar-benar merebut Bispil dari juniornya, kan? Lu Chen tersenyum, tapi dia sering melawan Raja Chang. Kamu, Raja Chang sangat marah hingga dia hampir mengangkat pedang panjang di tangannya, dan ingin memotong Lu Chen dengan satu pedang. Namun pada akhirnya, nalar masih diliputi amarah. Chang Wang tetap menstabilkan emosinya, dan mengayunkan pedang panjang tanpa mengangkatnya. Kekuatan tempur Lu Chen telah mencapai tingkat raja sejati, dan dia telah membunuh begitu banyak Raja Binatang Laut berturut-turut, dia jelas bukan importir paralel. Setelah bertarung sekian lama, dia terluka parah. Kondisinya menurun, dan dia tidak yakin untuk membunuh Lu Chen dengan satu pedang, jadi dia tidak berani menggunakan pedangnya tanpa pandang bulu. Lebih penting lagi, selama pertempuran melawan gerombolan binatang buas, dia harus bergabung dengan Lu Chen untuk menahan serangan gerombolan binatang buas itu. Ini jelas bukan waktunya untuk membunuh Lu Chen, jika tidak, dia akan memberikan kesempatan kepada Raja Binatang Laut itu untuk memanfaatkannya. Selain kemarahan Raja Qi, dia benar-benar tidak tahan. Dia harus menelan kehilangan ini, setidaknya untuk sementara. Ketika gelombang monster mereda dan perang usai, Lu Chen pasti tidak akan bisa melarikan diri. Ketika saatnya tiba, dia ingin Lu Chen dimusnahkan, bahkan ampasnya pun tidak tersisa. Meskipun Lu Chen sangat ganas di medan perang raja yang sebenarnya, dia membunuh banyak Raja Binatang Laut, tetapi mereka semua adalah Raja Binatang Laut tingkat rendah. Lu Chen bahkan tidak berani menyentuh Raja Binatang Laut peringkat ketiga, jadi dialah yang pada akhirnya membunuhnya. Terlihat dari sini kekuatan tempur Lu Chen berada di atas peringkat kedua dan di bawah peringkat ketiga. Tapi kekuatan tempurnya jauh lebih kuat dari rata-rata Raja sejati Sanhe, dia hampir tak terkalahkan di level yang sama. Lu Chen jelas bukan lawannya, Lu Chen ditakdirkan untuk menjadi jiwa pedangnya. Kamu telah mengambil begitu banyak Bisking Pills, berhati-hatilah agar tidak diingat. Raja Chang memelototi Lu Chen dan berkata dengan dingin, "Jangan khawatir, apakah aku mendapatkan Bisking Pill atau tidak, aku akan diingat oleh orang lain." Lu Chen tersenyum, lalu mengganti topik pembicaraan, "Masih banyak Raja Binatang Laut tingkat rendah di atas sana, kamu dan aku akan bergandengan tangan dan mengusir mereka. Mereka mengejar Jiao besar itu, bukankah lebih baik, aku memanfaatkan waktu ini untuk menyembuhkan lukaku?" Raja Chang mendongak, tapi berkata, "Bagaimanapun, tugas kita di sini adalah menahan semua Raja Binatang Laut tingkat rendah. Karena ada naga besar yang membantu menahan mereka, mengapa saya harus membuang-buang energi?" Bagaimanapun, Raja Chang mengeluarkan beberapa pil penyembuhan Kiwen dan pil perangsang otot, dan menelannya dalam satu tegukan. Kesembuhan adalah hal yang paling penting. Harus dikatakan bahwa kekuatan tempur Raja Chang sangat kuat, dan tubuh fisiknya sangat kejam. Raja Chang dikepung dan dipukuli begitu lama oleh Raja-Raja Binatang Laut itu, namun dia tidak diledakkan dan bertahan sampai akhir. Namun, Raja Chang terlihat sangat malu. Seperangkat baju besi lembut yang dia kenakan di dalamnya hancur total, separuh tubuhnya hancur, hanya tulang yang tersisa di lengan kanannya, sebagian kecil kepalanya terpotong, dan terdapat luka dalam yang sangat serius. Hampir ada satu nafas tersisa untuk menggantungkan hidupnya. Jiao besar tidak akan bertahan lama, jika ditangkap, ia akan dibunuh sampai penuh. Lu Chen melirik ke arah Raja Chang, dan berkata, "Jika waktunya tiba,
Jiao besar sudah mati, jadi kamu dan aku harus menghadapi Raja Binatang Laut berpangkat rendah itu dengan cara yang sama. Faktanya, apa yang dikatakan Lu Chen tidak benar, itu karena Raja Chang tidak mengetahui detail dari Jiao besar, dan dia membodohi Raja Chang. Dengan kecepatan dan kelicikan dari Jiao besar, dia tidak akan pernah bisa ditangkap oleh Raja-Raja Binatang Laut tingkat rendah itu, paling-paling dia bisa berlari lebih jauh, dia sangat lega. Namun, ada sekelompok Raja Binatang Laut di belakang Jiao besar, dan di mata Lu Chen, mereka hanyalah sekelompok pil Raja Binatang. Jika dia tidak membawa Raja Binatang itu kemari, dia akan merasa gelisah dan gatal. Da Jiao sedang berlari, dia tidak bisa mendapatkan dukungan dari Linghua dan Waner, dan dia tidak bisa menangani sejumlah besar Raja Binatang Laut tingkat rendah sendirian. Berbeda jika dia menambahkan Chang Wang. Dengan Raja Chang yang mendukungnya, dia memiliki lebih banyak ruang untuk dimanipulasi, dan dia dapat dengan mudah mengambil tumpukan pil Beastmaster itu. Naga monster itu bukanlah monster perang rajaku, jadi apa hubungannya denganku, apakah dia mati atau tidak? Raja Chang mendengus, dia tidak tahu detail dari Jiao besar, tetapi Jiao besar adalah binatang perang Lu Chen, jadi dia tidak akan membantu Lu Chen menyelamatkan Jiao besar. Tapi, Jiao besar membawa Raja Roh. Setelah Jiao besar ditangkap, Raja Roh akan. Wajah cemas Lu Chen berpura-pura mempercayainya. Aku pergi, Raja ini lupa bahwa Raja Roh ada di atas, dan Raja Roh tidak dapat diganggu. Jika tidak, para petinggi umat manusia akan menyalahkannya, dan semua orang di sini tidak mampu membelinya. Raja Chang terkejut sesaat, dan kemudian menjadi cemas seperti Lu Chen. Pergi dan suruh naga besarmu untuk bertahan sebentar, dan ketika luka rajaku membaik, bantu dia segera melakukan dekompresi. Berapa lama waktu yang kamu perlukan untuk pulih? Lu Chen bertanya. Pil penyembuhan raja ini berkualitas sangat tinggi, dan juga dikombinasikan dengan pil Shengji, yang dapat pulih dalam sebatang dupa. Raja Chang mencibir, dan berkata dengan bangga, pil Shengji sangat langka, hanya Danzu yang memilikinya, dan dijual dalam jumlah terbatas kepada raja yang sebenarnya. Pil tingkat yang sangat tinggi seperti itu bukanlah sesuatu yang dapat dimiliki oleh pejuang biasa. Saya belum pernah melihatnya sebelumnya seperti kamu. Aku khawatir aku belum pernah melihat anak desa di dunia ini. Yah, Jiao besar tidak bisa bertahan sebatang dupa, kamu hanya punya paling banyak setengah batang dupa. Lu Chen tidak repot-repot peduli dengan kesombongan Raja Chang, jadi dia mengulurkan tangan dan mengambil 4 pil, dan melemparkannya kepada Raja Chang dengan santai, lupakan pil. Sampahmu, ayo gunakan punyaku, kamu telan dengan cepat, jangan buang waktu. Raja Chang melihatnya, dan mau tidak mau meluruskan matanya, dan ekspresi wajahnya sangat menarik, seolah-olah dia baru saja melihat hantu di siang hari. Dalam satu hari, ekspresinya telah berkali-kali di neraka, dan itu memang agak sulit baginya. Karena, 4 pil yang dilemparkan Lu Chen semuanya berkualitas tinggi. 3 pil penyembuhan 9 pola dan 1 pil penumbuh otot 9 pola, apakah ini hal-hal yang bisa dimiliki oleh raja sejati yang biasa? Terutama pil Shengji dengan pola pil, dikatakan membutuhkan pencapaian alkimia yang sangat tinggi untuk membuatnya, bahkan orang suci pil tingkat 9 pun tidak memenuhi syarat, dan saya khawatir Kaisar Pil akan mampu melakukannya. Pil penambah otot yang dilemparkan Lu Chen memiliki 9 pola pil, dan kualitasnya sangat tinggi. Saya khawatir Kaisar Pil biasa tidak dapat memperbaikinya, dan pil penambah ototnya bahkan tidak memiliki pola pil. Pada saat itu, wajah lamanya langsung memerah, seolah-olah dia telah ditampar 2 kali secara tidak terlihat oleh Lu Chen. Apa yang disebut pil penyembuhan 7 pola berkualitas sangat tinggi dari Raja Chang dan pil tulang yang sangat bermutu tinggi adalah sampah di depan Lu Chen saat ini. Lu Chen dengan santai membuang pil penyembuhan Jiwen dan pil Jiwen Shengji, semuanya merupakan pil berkualitas sangat tinggi dan tingkat tinggi. Untungnya, dia berani menyombongkan diri bahwa ramuannya berkualitas sangat tinggi, tetapi sekarang dia memalukan. Terutama pil Jiwen Shengji, apalagi melihatnya, dia belum pernah mendengar tentang pil Shengji berkualitas tinggi di benua Yuanwu. Dia tiba-tiba menyadari ada masalah besar. Ternyata dia adalah orang udik desa yang belum pernah melihat dunia. Pil ini sangat berharga, bagaimana kamu mendapatkannya? Raja Chang tersipu, tapi masih menelan pil itu, dan bertanya. Aku mengambilnya. Lu Chen dengan santai menjawab bahwa dialah yang membuat pil itu, tetapi dia tidak mau memberitahu Raja Chang. Terlebih lagi, baginya, pil-pil ini tidak terlalu berharga,
dan dia sendiri tidak terlalu sering menggunakannya. Di tangannya, benda yang benar-benar berharga adalah cairan esensi roh spiritual. Tetapi air suci itu diminum sendiri, atau digunakan untuk mengobati bangsanya sendiri. Musuh masa depan seperti Raja Chang tidak layak meminum air ajaibnya. Jika bukan karena banyak pil Beastmaster, apalagi pil penyembuhan dan pil perangsang otot, dia bahkan tidak akan peduli pada Raja Chang. Di mana kamu mengambilnya? Raja Chang bertanya tanpa sadar, dan ingin menamparkan dirinya sendiri di saat berikutnya. Itu semua adalah pil tingkat tinggi. Bagaimana cara mengambilnya? Lu Chen jelas-jelas membodohinya. Dia mampu menanyakan pertanyaan bodoh seperti itu, dan dia meyakinkan dirinya sendiri. Benar saja, Lu Chen tersenyum tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dan menoleh dengan mata penuh perhatian, yang membuatnya sangat kesal. Kekuatan obat ramuan Jiwen sangat kuat, dan dalam setengah batang dupa, luka Raja Chang telah pulih sepenuhnya. Unggul, Raja Chang mengangkat pedang panjangnya, melompat, dan mengejar Jiao besar. Lu Chen membuka Imperial Light Walking Steps, mengikuti dari belakang dengan pisau panjang di tangannya. Ayo bertarung bersama, dan masing-masing menghadapi setengah dari Raja Binatang Laut. Setelah mendekati kelompok Raja Binatang Laut, Raja Chang mengucapkan sepatah kata pun kepada Lu Chen, dan langsung membunuh mereka tanpa menunggu jawaban Lu Chen. Kelompok Raja Binatang Laut itu berjumlah setidaknya 50 atau 60, dan mereka menyerang bersama-sama, menyebabkan kerusakan besar. Di saat normal, dia tidak akan berani bertarung keras, meski hanya setengahnya, itu terlalu berbahaya. Tapi sekarang Raja Roh sangat berbahaya. Dia harus menyelamatkan Raja Ling sebelum berbicara. Terlebih lagi, dengan Lu Chen membawanya, apa yang dia takuti? Terlebih lagi, tubuh fisiknya kejam. Apakah tubuh fisik Lu Chen sama kejamnya dengan dia? Jika kita membawanya bersama, dia mungkin tidak mati, tapi Lu Chen mungkin. Jika Lu Chen tidak tahan dan hancur berkeping-keping, maka kekhawatiran dan usahanya akan berkurang. Kesepakatan berisiko ini, selama Anda bergabung dengan Lu Chen, pasti sepadan. Ledakan, Raja Chang mengayunkan pedangnya dan membunuh Raja Binatang Laut terdekat, tetapi membangunkan Raja Binatang Laut lainnya yang mengejar Jiao besar. Sial, kenapa San He Zhenwang dari umat manusia datang ke sini? Di mana saudara laki-laki yang baru saja menahan Raja San He yang sebenarnya? Entah mereka sudah mati, atau mereka melarikan diri, dan tidak ada yang menahan mereka. Cepat dan blokir, atau kita semua akan dibunuh oleh Raja sejati San He. Sekelompok hewan laut tingkat rendah terkejut dan panik, dan mereka tidak peduli untuk mengejar Jiao besar, mereka semua berbalik dan memukuli Changwang. Raja Chang membawanya dengan keras, memotong beberapa Raja Binatang Laut tingkat rendah, dan terluka di sekujur tubuhnya, baru kemudian dia menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Mengapa semua Raja Binatang Laut menyerangnya? Bagaimana dengan Lu Chen? Berbalik, tidak ada tanda-tanda Lu Chen, jelas dia satu-satunya yang membawanya. Lu Chen, bajingan kecil, apakah kamu setuju untuk membawanya bersama? Raja telah ditipu lagi. Lu Chen, di mana kamu mati? Raja Chang tidak bisa menahan diri untuk tidak meraung, tetapi begitu dia selesai berbicara, Lu Chen muncul. Yang akan datang, ketika pisaunya jatuh, Raja Binatang Laut peringkat 2 tidak bisa menahan diri, dan langsung terpotong menjadi kanopi berdarah. Pil Beast King terbang, tetapi jatuh ke tangan Lu Chen. Setelah mendapatkan Beast King Pil, Lu Chen segera mundur, dan sosoknya menghilang lagi. Berlari lagi. Raja Chang bertanya dengan bingung sambil melakukan pemukulan. Kamu membawanya di depan, dan aku akan memotongnya di belakang. Suara Lu Chen terdengar, tetapi tidak ada seorang pun di sana. Sungguh tidak masuk akal bagimu menggunakan raja ini sebagai tameng manusia. Raja Chang sangat marah. Raja Chang, tubuh fisikmu bagus sekali. Jika kamu tidak membawa balok itu, tidak ada seorang pun di sini yang bisa membawanya. Lu Chen mengenakan topi tinggi, dan Raja Chang harus memakainya jika tidak, karena sulit untuk melepaskan harimau. Kalau begitu cepatlah, ada terlalu banyak Raja Binatang Laut, dan Raja ini tidak akan bertahan lama. Raja Chang tidak punya pilihan selain gigit jari dan terus melanjutkan. Meskipun tidak ada binatang laut tingkat 3 dalam gelombang ini, jumlahnya terlalu banyak, dan mereka semua ada di tubuhnya, membuatnya lebih sulit untuk ditangani daripada gelombang sebelumnya. Setelah puluhan napas, Raja Chang dipenuhi memar, dan lukanya lebih serius dari gelombang sebelumnya. Dengan Raja Chang membawanya di depan,
Lu Chen berada di bawah banyak tekanan, dan kecepatan membunuhnya cukup cepat. Karena, melihat raja-raja binatang laut semuanya berlari untuk melawan Chang Wang, Jiao besar itu berbalik dan terbang di atas medan perang tanpa mengeluarkan suara, sehingga Lu Chen bisa mendapatkan pasokan energi dari Linghua dan Waner. Dengan dukungan Linghua dan Waner, Lu Chen pulih dengan sangat cepat, tidak hanya sering berkorban kepada Zantian, tetapi dia tidak takut terluka. Saat ini, kelompok Raja Binatang Laut tingkat rendah ini bermain sangat sedih dan pasif. Chang Wang terlalu kuat, mereka tidak bisa menjatuhkannya untuk sementara waktu, dan mereka harus melawan Chang Wang. Apalagi mereka tidak berani membagi pasukannya untuk mengejar Jiao besar, karena pembagian pasukannya tidak mudah. Pasukannya lebih sedikit, dan mereka mati lebih cepat. Lu Chen pasti akan mencegat mereka di tengah jalan dan membunuh mereka semua. Jika pasukannya terlalu banyak, saya tidak takut dengan intersepsi Lu Chen, tetapi pasukan yang tersisa lebih sedikit, dan Raja Chang akan bekerja sama dengan Lu Chen untuk membunuh mereka semua. Apalagi tidak banyak Raja Binatang Laut yang rela membagi pasukannya untuk disiksa, dan lebih memilih mati bersama dalam kelompok. Akibatnya, situasi mereka menjadi semakin buruk, dan mereka semakin ditebas oleh Lu Chen. Ledakan, 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 ditebas dengan pisau, satu demi satu kanopi darah bermekaran, dan pil Raja Binatang terbang satu demi satu. Raja Chang pernah mengulurkan tangannya untuk merebutnya selama pertempuran yang sulit, tetapi dia tidak merebutnya, bahkan tidak satu pun. Karena tangan seseorang lebih cepat, lebih akurat, dan lebih efektif daripada tangannya. Dan dia hanya bisa menahan amarahnya, dan sulit berkata apa-apa, karena takut orang lain akan mengatakan bahwa dia pelit, dan wajahnya akan memalukan. Setelah bertarung sengit untuk mendapatkan sebatang dupa, kelompok Raja Binatang Laut berpangkat rendah ini dipotong menjadi dua, dan mereka tidak tahan lagi. Semuanya, aku tidak bisa bertarung lagi, ini waktunya mencari jalan keluar. Benar, jika pertarungan terus berlanjut, Lu Chen tidak hanya tidak akan terbunuh, tapi kita semua juga akan mati. Selama puluhan ribu tahun, klan gurita kami telah melakukan pertempuran yang tak terhitung jumlahnya, dan kami tidak pernah kehilangan begitu banyak Raja Binatang Buas, tetapi jumlah Raja Binatang Buas yang jatuh hari ini telah melebihi batas toleransi klan gurita kami. Ayo cepat mundur, atau kita akan musnah jika kita membakar dupa lagi. Tapi kami kembali tanpa hasil, bagaimana kami menjelaskannya kepada Yuzi? Ini adalah tugas yang dipercayakan Yuzi kepada kami. Pertimbangkan untuk mengaku pada Master Domain, bukan Yuzi. Ayo pergi nanti, kalau kamu mau pergi, kamu tidak akan bisa pergi. Lusinan Raja Binatang Laut tingkat rendah yang tersisa tidak dapat bertahan lebih lama lagi. Setelah diskusi mendesak, mereka menyerbu dan melarikan diri. Ketika Lu Chen melihat lusinan Pil Beast King melarikan diri, dia sangat cemas saat itu juga dan buru-buru mengejarnya. Tapi masing-masing pedangnya tidak berpengaruh banyak, dia hanya bisa memotong Raja Binatang Laut yang paling lambat, dan Raja Binatang Laut lainnya telah bergegas ke kabut air di bawah dan menghilang tanpa jejak. Raja Binatang Laut itu telah memasuki lembah laut, dan ada kemungkinan mengancam Taniguchi. Ayo kembali mempertahankan tembok kota. Lu Chen melompat, langsung terbang ke langit, dan mendarat di tubuh Jiao besar. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, Jiao menukik ke bawah dengan Lu Chen, Linghua dan Waner di punggungnya. Saat turun, Lu Chen tiba-tiba mendengar teriakan Raja Chang, "Lu Chen, apakah kamu masih memiliki pil Jiwen? Raja ini akan membantu Raja Qi, dan dia harus segera pulih dari luka-lukanya." Pada saat ini, Lu Chen ingin untuk kembali ke tembok kota untuk mencegah Raja Binatang Laut tingkat rendah yang melarikan diri melampiaskan kemarahan mereka pada para prajurit Taniguchi. Jadi dia tidak terlalu memikirkan permintaan Raja Chang, jadi dia mengeluarkan beberapa pil penyembuhan 9 pola dan satu pil Sengji 9 pola dilemparkan langsung ke Raja Chang. Bagaimanapun, setelah gelombang pengepungan Raja Binatang Laut ini, penampilan Raja Chang bahkan lebih buruk dari sebelumnya. Seluruh badannya remuk, salah satu kakinya patah, bahkan kepalanya penyok menjadi dua. Keluar, keadaan mulai menurun. Jika Anda tidak segera pulih, Raja Chang tidak akan bisa membantu Raja Qi. Jiao besar itu turun ke langit di atas tengah tembok kota, tetapi karena tubuhnya terlalu besar, ia berhenti turun, dan hanya diam di tempatnya untuk membantu bertahan dari udara. Lu Chen, Linghua, dan Waner melompat dari Jiao besar dan kembali ke medan perang Legiun Fanatik. Bersama dengan para prajurit Legiun, mereka menahan serangan pasukan Raja Binatang Semu.
Faktanya, kekuatan tempur Legiun Zealot secara keseluruhan sudah sangat kuat, dan dengan sangguan Jin, Fei Long, Ruhua, dan Ling Si sebagai komandonya, 9.000 pasukan kuasa Beastmaster tidak hanya tidak akan mendapatkan keuntungan apapun, tetapi juga akan menderita kerugian besar. Situasi pertempuran saat ini adalah 3.000 Raja Kuasi Binatang telah jatuh, tetapi tidak ada satupun dari Legiun Fanatik yang jatuh. Fanatik Legion memiliki catatan buruk, semua berkat sistem pertahanannya yang kuat dan tim penyembur lapangan yang kuat. Sistem pertahanan yang kuat melindungi prajurit Legion, dan tubuhnya tidak akan diledakkan dalam pertempuran. Selama masih ada nafas, penyembuh lapangan yang kuat dapat menghidupkan mereka kembali, dan dengan cepat mengembalikan mereka ke darah penuh, dan kemudian masuk kembali ke pertempuran. Sistem pertahanan dan penyembuh lapangan diciptakan oleh Lu Chen dengan pandangan ke depan dan ke depan, untuk mencegah tentara Legiun jatuh. Oleh karena itu, selain upaya para prajurit Legiun, catatan Legiun Fanatik juga mendapat pujian dari Lu Chen. Bos sudah kembali, medan perang Raja Sejati telah dimenangkan. Seseorang berteriak, tidak. Kekuatan utama dari medan perang Raja Sejati masih bertarung, hanya saja pihak kita telah selesai bertarung. Lu Chen menggelengkan kepalanya sambil menatap langit di atas muara laut. Dunia sedang diperebutkan di sana, dan Raja Qi berperang melawan pengepungan banyak Raja Binatang Laut tingkat menengah dan tinggi dengan kekuatannya sendiri. Sebelum bala bantuan tiba, medan perang Raja yang sebenarnya belum berakhir, dan medan perang di pihak Raja Qi terlalu intens, jadi itu bukan milik Lu Chen. Bos, karena kamu sudah kembali, kenapa kita tidak terus melepaskan diri dan membiarkan pasukan Beastmaster masuk untuk berperang? Seseorang berteriak lagi, tidak, ada Raja Binatang Laut tingkat rendah yang bersembunyi di Haigu, dan ancamannya sangat besar. Kita tidak boleh membiarkan pasukan dari gelombang binatang muncul, dan terus bertahan melawan musuh di luar tembok. Lu Chen langsung menolak lamaran ini. Saat ini, skala gelombang pasang binatang telah berubah. Kekuatan tempur kelas atas bukan lagi pasukan Raja Binatang Semu, tapi tim Raja Binatang Laut. Sekarang, tidak peduli berapa banyak Master Kuasi Binatang yang terbunuh, itu tidak akan mempengaruhi situasi pertempuran secara keseluruhan, jadi mengapa mengambil risiko membiarkan pasukan Raja Kuasi Binatang masuk untuk membunuh mereka? Lu Chen berjalan ke puncak kota dan berdiri di garis depan pertempuran. Menghadapi Raja Binatang Laut yang berada di level Raja Binatang Semu, itu sudah cukup untuk membunuhnya secara langsung dengan tangan yang menghancurkan langit, dan dia tidak perlu mengorbankan langit sama sekali. Gelombang binatang buas masih berkecamuk, dan serangannya masih sengit. Tampaknya ada kekuatan yang mendorong gelombang besar di belakangnya. Garis pertahanan tembok kota Taniguchi sepanjang 100 mil masih kuat. Dengan Legiun Fanatik sebagai intinya, ratusan ribu murid suci bekerja sama untuk mencegah gelombang besar keluar dari tembok kota. Sekitar setengah batang dupa waktu berlalu, binatang laut yang tak terhitung jumlahnya jatuh dalam serangan itu, dan mayatnya menumpuk seperti gunung, tetapi tidak ada Raja Binatang Laut yang menyerang Taniguchi. Lu Chen tiba-tiba mendongak, dan melihat luka Raja Chang hampir sembuh, tetapi dia masih berdiri tinggi di udara, tidak menunjukkan niat untuk bertarung. Lu Chen mengerutkan kening, dan bertanya, Raja Chang, lukamu sudah pulih, mengapa kamu tidak membantu Raja Qi? Kita harus menunggu, Raja belum siap. Raja Chang mencibir dan berkata begitu. Aku mengerti. Mendengar hal tersebut, Lu Chen tiba-tiba menyadari bahwa dirinya telah ditipu oleh Raja Chang. Medan perang di pihak Raja Qi sangat intens, dan Raja Chang takut mati, jadi dia sama sekali tidak berniat membantu Raja Qi. Raja Chang takut dia tidak akan memberikan pil Jiwen, jadi dia mencari alasan untuk berperang, yang sungguh berbahaya. Tapi sejujurnya, Raja Chang membuat alasan yang tepat, dan dia tidak punya waktu untuk memikirkannya saat itu, jadi dia tertipu oleh tipuan Raja Chang. Jika tidak demikian, Raja Chang tidak akan mau mendapatkan setengah dari ramuan itu darinya. Ledakan. Di atas muara, terjadi ledakan dahsyat, dan akibat pertempuran terjadi, menyapu ke segala arah. Kemanapun ia pergi, ruang itu runtuh dan kehampaannya hancur. Pegunungan di kedua sisi lembah Benlei relatif dekat dengan gelombang kejut, dan langsung terkena dampaknya. Orang-orang suci dengan basis budidaya yang lebih rendah tidak dapat menahannya dan terluka di tempat. Bahkan orang bijak tulang giok harus menggunakan seluruh energi sejatinya untuk menahan gelombang kejut yang mengerikan ini. Setelah pertempuran yang mengerikan itu, hanya Raja Qi yang tersisa di langit, dengan pedang di tangannya,
tetapi pakaiannya sedikit acak-acakan, dan dia jelas terluka. Ledakan barusan adalah jurus besar Raja Ki, yang langsung melumpuhkan semua musuh di sekitarnya. Semua Raja Binatang Laut tingkat menengah tidak dapat menahan kekuatan ledakan Raja Ki sama sekali, dan mereka semua terkejut sampai mati di tempat. Dan Raja Binatang Laut tingkat tinggi semuanya dikirim terbang ratusan ribu kaki, semuanya muntah darah, semuanya mengalami luka dalam yang serius, dan semuanya mengalami kemunduran. Bunuh kalian semua, dan gelombang buas ini bisa diakhiri. Wajah Raja Ki pucat dan tegas, dia mengangkat pedangnya dan terbang keluar, mengejar dan membunuh Raja Binatang Laut tingkat tinggi yang dikalahkan. Hanya mengandalkanmu, kemampuan apa yang kamu miliki untuk mengakhiri gelombang buas yang diluncurkan oleh penguasa domain ini? Tiba-tiba, di bawah laut terlarang, terdengar suara marah, ada terlalu banyak Raja Binatang Laut yang jatuh di wilayah ini. Semua klan di lembah Benlei akan mati, dan membayarnya. Tuan Domain Laut Cina Timur. Wajah Raja Ki berubah drastis, dia dengan cepat menghentikan pengejarannya, dan meletakkan pedangnya secara horizontal, mengambil posisi bertahan. Meskipun sisi ini berada di bagian selatan benua tengah, namun masih berada di tepi kawasan Laut Sunyi Timur dan termasuk dalam lingkup kawasan Laut Sunyi Timur. Kali ini gerombolan binatang itu datang dari Laut Desolate Timur, jadi faksi yang dimiliki gerombolan binatang itu adalah penguasa wilayah Laut Timur. Dan penguasa domain Laut Cina Timur bukanlah ayam yang lemah, melainkan keberadaan Raja Binatang Laut Super. Oh, gelombang raksasa muncul dari Laut Terlarang, dan suara ombak mengguncang langit, bergema di langit. Raja Binatang bercakar 8 setinggi 10 kaki menerobos ombak, menatap Raja Ki dengan marah dengan sepasang mata binatang, dan salah satu dari 8 tentakel besar bergerak menuju Raja Ki. Kekuatan tentakel besar itu sangat menakutkan. Pada saat ditembakkan, dalam radius 10.000 kaki, ruang itu runtuh dan kehampaannya hancur. Tentakel ada di mana-mana, dan Laut Terlarang bergulung dalam gelombang yang dalam dan lebar. Bagian bawahnya terlihat seperti dibelah. Ini adalah pukulan dari Raja Binatang Laut Super. Putar gunung. Wajah Raja Ki serius, dan dia menunjukkan keterampilan bertarungnya. Pedang panjang di tangannya berputar cepat, membentuk pedang berputar untuk menemuinya. Pedang yang berputar itu seperti 1000 gunung yang berputar, dan kekuatan yang keluar dari pemintalan itu begitu menakutkan sehingga semua ruang dalam radius 10.000 zang hancur, dan kekosongan itu dipotong menjadi potongan-potongan yang tak terhitung jumlahnya oleh pedang yang berputar pada saat itu. Ledakan. Pedang yang berputar itu bertabrakan dengan tentakel besar, menyebabkan ledakan keras yang mengguncang seluruh Laut Terlarang. Pada saat itu, kekuatan kedua belah pihak hancur pada saat yang sama, membentuk akibat yang mengerikan dari pertempuran tersebut. Gelombang kejut dari Raja Super sejati menyebar, menyapu ke segala arah, kemanapun ia pergi, ruang angkasa hancur dan meledak, dan semua makhluk hancur. Untungnya, Raja Ki telah bergegas keluar, menjauh dari muara laut, jika tidak, akibat dari pertempuran Raja Super sejati akan mempengaruhi kedua gunung tersebut, dan konsekuensinya tidak terbayangkan. Meskipun kedua belah pihak memiliki hasil yang sama dalam pukulan itu, ekspresi Raja Ki menjadi lebih serius, sementara Raja Binatang Laut Super menunjukkan ekspresi jijik. Raja umat manusia yang super sejati, apakah kamu hanya memiliki kekuatan ini? Raja Monster Laut Super tersenyum dingin, dan berkata, ini hanya satu serangan tentakel dari Master Domain. Jika ada dua, bisakah kamu menahannya? Penguasa Laut Timur, biarpun kamu menyerang dengan 8 tentakel, raja ini bisa menahannya. Meskipun wajah Raja Ki serius, dia menjawab dengan mencibir dan bertanya balik, bagian selatan benua tengah adalah laut dangkal, yang tidak cocok untuk binatang lautmu datang dan pergi. Mengapa kamu masih mengambil risiko meluncurkan gelombang besar di sini? Datanglah untuk seseorang, kata penguasa wilayah Laut Timur dengan ringan. Wei Hao, Raja Chang bertanya. Asap ungu. Penguasa Laut Cina Timur tidak menanggapi Raja Chang, tetapi menundukkan kepalanya dan memanggil. Ledakan. Laut Terlarang tiba-tiba menimbulkan gelombang besar yang tak terhitung jumlahnya, dan sekelompok gurita bergegas dari laut ke permukaan laut. Pemimpinnya adalah monster asap ungu tingkat kuasa Beastmaster, dan sisanya adalah Beastmaster bercakar 8. Ayah, kamu agak terlambat, gelombang besar telah menderita kerugian besar. Xian Beast menatap ke langit, menatap penguasa Laut Timur, dengan ekspresi tidak puas di wajahnya. Kerugian kecil apa ini? Kelompok gurita kita makmur,
dan kita tidak mampu menanggung kerugian apapun. Penguasa Laut Cina Timur melirik ke arah Xian Bis, dan berkata demikian. Faktanya, sebagai pengemudi gerombolan binatang buas, ia selalu berada di ujung gerombolan binatang buas, tetapi sesuatu terjadi di tengah jalan yang menundanya untuk beberapa waktu. Jika tidak, belum terlambat untuk menyebabkan gerombolan binatang buas menyerang dan menyebabkan kerugian besar-besaran. Terutama Raja Binatang Laut yang jatuh, semua elit di bawahnya, dia sudah gemetar kesakitan, tapi dia hanya berpura-pura tidak peduli di permukaan. Gurita telah bersembunyi di laut terlarang selama ribuan tahun yang tak terhitung jumlahnya, dan tidak berpartisipasi dalam pertempuran zaman dahulu. Kelompok tersebut memang sejahtera, namun hanya sebagian dari kelompok tersebut. Jika menderita kerugian yang terlalu besar maka kekuatannya akan berkurang, dan jika tidak merasa kasihan maka ia akan menjadi hantu. Ayah, Xian Bis ingin mengatakan sesuatu, tapi disela oleh penguasa Laut Timur. Apakah prajurit manusia yang mengganggumu berkali-kali di sini? Dia di sini, tepat di atas Taniguchi. Dia baru saja membunuh banyak raja kita. Xian Bis mengangkat tentakel dan mengarahkannya ke ujung Wan Li Haigu, seorang pemuda heroik di puncak kota Taniguchi. Baru saja membunuh banyak raja kita. Penguasa Laut Cina Timur memutar matanya dan menatap pemuda heroik yang membunuh raja binatang buas yang jaraknya ribuan mil. Dia tidak bisa menahan amarahnya. Anak ini, siapa namanya? Lu Chen. Binatang asap ungu itu mengaum dengan marah, dan aumannya menyebar ke seluruh lembah Benlei. Lu Chen, Raja Qi terkejut sejenak, dan tidak bisa menahan diri untuk berbalik, menatap Lu Chen di kejauhan dengan mata yang rumit. Pada saat itu, tidak hanya Raja Qi yang menoleh ke belakang, Raja Chang juga segera melihat ke arah Lu Chen, serta semua orang suci yang ditempatkan di dua gunung, dan bahkan semua murid Tian Huang di tembok kota Taniguchi memandang ke arah Lu Chen. Banyak orang berkumpul di mata Lu Chen, ada yang terkejut, kaget, marah, tidak masuk akal, dan bahkan iri. Semua orang tidak pernah menyangka bahwa kawanan hewan berskala besar ini, yang melanggar norma di laut dangkal di bagian selatan benua tengah, dan mendarat di tempat seperti lembah Benlei, sebenarnya berasal dari Benlusen. Penguasa wilayah Laut Timur yang agung meluncurkan gelombang monster, bukan untuk membunuh semua ras, atau untuk keuntungan apapun, tetapi hanya untuk membalaskan dendam Lu Chen, yang benar-benar tidak masuk akal. Lu Chen, dia benar-benar seorang master yang bisa menimbulkan masalah. Dia benar-benar memprovokasi Raja Monster Laut super terbesar di wilayah Laut Desolasi Timur. Dia benar-benar jenius. Berani percaya bahwa pertempuran skala besar melawan gerombolan binatang ini semua terjadi demi Lu Chen. Hei, ini waktunya pertempuran besar, apa yang kalian lihat aku lakukan? Lu Chen menemukan bahwa semua orang sedang memandangnya, dan dia hanya merasa tidak nyaman. Bisakah kamu serius, dewasa, dan bekerja keras untuk melawan gelombang monster bersama-sama? Lu Chen, aku baru menyadari sekarang bahwa kamu benar-benar jenius sekali dalam sejuta tahun. Raja Chang terkejut, dan berkata dengan tidak percaya, kamu adalah murid kecil Akademi Tian Huang, dan kamu telah menarik gelombang besar binatang buas. Jika suatu hari kamu menjadi raja sejati, bukankah kamu akan menjadi peri dengan kemampuan itu? Untuk terhubung ke negeri dongeng, apakah mereka semua dijatuhkan? Yah, jangan dengarkan omong kosong binatang-binatang itu. Gelombang binatang buas pasti datang untuk membunuh, dan itu tidak akan pernah datang untukku. Lu Chen langsung menyangkalnya, bahkan jika dia dipukuli sampai mati. Pada saat ini, suara Master Wilayah Laut Timur menjadi dingin. Dengar, kamu manusia, serahkan Lu Chen itu, dan penguasa wilayah ini akan membiarkan binatang buas itu mundur. Jika tidak, gerombolan binatang akan terus berlanjut, dan Master Domain akan membunuh kalian semua. Petik 2. Lu Chen, demi keselamatan umat manusia, sebaiknya kau mengabdikan dirimu. Raja Chang berbicara lebih dulu, dan mengancam Lu Chen, jika tidak, jika aku memaksa raja ini untuk mengambil tindakan, nasibmu akan lebih buruk. Petik 2. Kalau begitu kamu coba. Lu Chen mengangkat alisnya, selama Raja Chang berani melakukan sesuatu, dia tidak akan keberatan bertarung dengan Raja Chang terlebih dahulu. Raja Chang diam, perhatikan identitasmu, kamu tidak seorang anak berusia 3 tahun, bagaimana kamu bisa percaya apa yang dikatakan binatang itu? Pada saat ini, suara marah Raja Qi terdengar, kami umat manusia dan binatang laut tidak dapat hidup berdampingan, kami selalu menjadi musuh bebuyutan, kami tidak bisa menyerah pada binatang laut.
Jangan minta kami menyerahkan orang, bahkan kentut pun, kami tidak akan memberikannya. Serahkan. Petik 2. Sebenarnya, jika kamu tidak membayar, kalian semua akan mati. Penguasa Laut Cina Timur tersenyum dingin, dan 8 tentakel berputar, dan 2 di antaranya ditembakkan sekaligus, dan menuju ke arah Raja Qi, manusia Raja Super sejati. Mari kita rasakan pukulan kedua tentakel itu. Tidak peduli berapa banyak tentakel yang ada, raja ini bisa mengatasinya. Raja Qi berteriak, mengayunkan keterampilan tempur Xuanshan, dan mengayunkan pedang panjang di tangannya, menghadap kedua tentakel. Ledakan, kedua tentakel itu mendarat di atas pedang yang berputar, mengeluarkan 2 suara keras, bergetar ke segala arah. Saat berikutnya, kekuatan kedua tentakel itu runtuh bersama-sama, dan kekuatan pedang yang berputar juga hancur, dan 2 kekuatan menakutkan itu membentuk akibat yang mengerikan dari pertempuran itu, menembus ruang 10.000 zang. Dengan pukulan ini, kedua belah pihak kembali imbang, tetapi aura Chang Wang agak berantakan, sedangkan penguasa wilayah Laut Timur begitu tenang. Ternyata skill pertarungan pedangmu bersifat defensif, tak heran kamu bisa menahan 2 tentakel Master Domain. Penguasa Laut Cina Timur menatap Raja Qi yang pucat, dan berkata sambil mencibir, di ronde berikutnya, 4 tentakel penguasa wilayah ini akan menyerang pada saat yang sama. Saya ingin tahu apakah Anda masih bisa membawanya. Ayo, Raja Qi berteriak dengan marah, mengayunkan pedangnya yang berputar, dan mengambil inisiatif untuk menyerang. Cahaya pedang seperti angin puyuh menyapu langsung ke arah penguasa Laut Timur. Rusak, penguasa Laut Cina Timur mengeluarkan raungan, dan keempat tentakelnya saling bertabrakan, dan mendarat tepat di atas cahaya pedang yang secepat angin puyuh. Bentak, pedang yang berputar tidak dapat menahan 4 kekuatan yang kuat, jadi pedang itu hancur di tempat. Pedang itu menghancurkan orang dan terbang. Raja Qi terlempar ratusan ribu kaki sebelum dia hampir tidak bisa berhenti, tetapi wajahnya menjadi semakin pucat. Kualitas pedangmu terlalu rendah, tidak dapat menahan terlalu banyak kekuatan, itu menekan kekuatan keterampilan tempur pertahananmu, dan kekuatan tempurmu seperti ini. Penguasa Laut Cina Timur tertawa, gembira, dan memandang Raja Qi dengan sedikit ekspresi jijik. Raja umat manusia yang super sejati tidak lebih dari itu, dan dia bukanlah tandingan penguasa wilayah. Jika kamu terus bertarung dengan penguasa wilayah, kamu hanya memiliki bagian yang mudah rusak. Bagaimanapun, 4 tentakel Master Wilayah Laut Timur perlahan terentang, dan keempat tentakel menunjuk ke depan, mengarah ke Raja Qi. Tapi ia tidak terburu-buru untuk mengambil tindakan, lagi pula, Raja Qi bukanlah lawannya, dan juga menyenangkan untuk menghina Raja Qi secara perlahan. Selain itu, ia tidak dapat mengunci Raja Qi, dan kemungkinan besar ia tidak akan dapat membunuh Raja Qi. Dia adalah raja yang sangat sejati, pada level yang sama, dan jika dia tidak terkalahkan, dia pasti akan melarikan diri. Bagaimana dia bisa begitu bodoh menunggu kematian? Anda, Raja Qi marah dan terkejut, dia tidak memiliki lagi pedang berkualitas tinggi untuk dilawan, dan kekalahan telah ditentukan. Sebab, pedang yang hancur itu adalah senjata suci tingkat atas, dan itu sudah menjadi senjata terbaiknya. Saat ini, dia hanya punya 2 pilihan, melarikan diri atau mati. Jika Qi memiliki pedang raja, mengapa kamu menekannya dan memukulnya? Raja Qi merasa sedih dan marah, tapi dia tidak berdaya. Perak abadi diperlukan untuk melemparkan senjata raja, tetapi perak abadi bukanlah produk dari benua Yuanwu, jadi sulit didapat. Sejak Perang Dunia Pertama, senjata kerajaan umat manusia pada dasarnya telah habis, dan peri perak berada dalam kondisi sangat langka, dan senjata kerajaan baru jarang digunakan. Sebagian besar umat manusia tingkat tinggi di kota Zhongzhou menggunakan senjata suci, bahkan Raja Super sejati pun tidak terkecuali. Raja Qi, ambil pedangnya. Pada saat ini, suara Lu Chen datang dari Taniguchi, dan cahaya pedang secepat kilat terbang dari langit. Pedang apa? Raja Qi tampak bingung, tetapi ketika cahaya pedang menghampirinya, dia tanpa sadar mengulurkan tangan untuk mengambilnya. Begitu pedang ada di tangannya, Raja Qi segera mengetahui kualitas pedang itu, dan matanya melebar di tempat, menunjukkan ekspresi yang tidak terbayangkan. Pedang kelas kerajaan tertinggi. Pedang ini, Raja Qi terkejut. Aku akan mengirimmu pergi. Lu Chen menjawab. Mengantarkan. Bukankah ini pinjaman? Kejutan di wajah Raja Qi semakin kuat, dan dia tidak dapat mempercayainya. Pedang raja tertinggi. Berapa banyak peri perak yang diperlukan untuk melemparkannya? Bukan karena Zhongzhou benar-benar tidak memiliki senjata kerajaan,
dia masih memiliki beberapa, tetapi dia tidak memilikinya. Namun beberapa senjata raja itu bukanlah senjata tingkat atas, baik tingkat rendah maupun tingkat menengah, dan kualitasnya jauh lebih buruk daripada pedang raja tingkat atas ini. Dan jumlah peri perak yang dibutuhkan untuk senjata raja tingkat atas sangat besar, dan dapat digunakan untuk mengeluarkan ratusan senjata raja tingkat rendah. Di matanya, orang yang menempa senjata kerajaan tingkat atas pastilah pecundang. Dengan begitu banyak perak surgawi di tangan, apa gunanya melemparkan senjata kerajaan tingkat atas? Bukankah menyenangkan untuk melemparkan sejumlah senjata kerajaan tingkat rendah? Ada banyak barang, bawalah jika kamu membutuhkannya. Lu Chen menanggapi dengan acuh tak acuh, dan kemudian melihat mayat binatang laut yang menumpuk di bawah kota, seolah-olah melihat tumpukan pil binatang tingkat ke-11. Di masa lalu, senjata kerajaan tingkat atas sangat langka, terutama karena kurangnya pil binatang tingkat ke-11. Yang lainnya kekurangan peri perak, tapi dia tidak kekurangannya, dan stoknya banyak. Setelah pertempuran ini selesai, akan ada terlalu banyak pil binatang tingkat ke-11, dan akan ada terlalu banyak senjata raja tingkat atas di masa depan, dan itu tidak akan berharga. Raja Qi adalah orang yang baik, dan dia cukup jujur. Baru saja, dia memarahi Raja Chang karena melindunginya. Layak baginya untuk menganugerahkan pedang raja tingkat atas. Banyak, mendengar kata-kata santai Lu Chen, Raja Qi semakin terkejut. Dia tidak bisa lagi membayangkan dari mana datangnya Lu Chen. Tentu saja, jika dia berjalan mengelilingi Legiun Zelot dan melihat lebih banyak senjata tingkat atas, dia akan lebih terkejut lagi. Pedang berkualitas apa itu? Melihat ekspresi kaget di wajah Raja Qi, penguasa Laut Cina Timur juga sedikit penasaran, dan menatap pedang di tangan Raja Qi dengan mata terbuka lebar. Meski binatang itu tidak menggunakan senjata, ia tetap ingin tahu jenis pedang apa itu. Sayangnya Wang Qi tidak memiliki tanda permukaan khusus untuk mengidentifikasinya, dan tidak dapat mengetahui kualitas pedang seperti apa itu. Tidak ada yang bisa membedakannya kecuali memulai atau bertarung. Pedang raja tertinggi. Wajah pucat Raja Qi berlumuran darah, dan ada juga kegembiraan yang tak bisa disembunyikan di wajahnya. Dia segera mengangkat pedangnya, menggunakan keterampilan tempurnya, dan Xuanxian muncul kembali. Apakah itu? Mata penguasa wilayah Laut Timur membeku, dan kemudian dia tersenyum tipis, tanpa kekuatan yang sesuai. Tidak ada gunanya memberimu pedang kekaisaran tingkat atas, dan itu bukan tandingan penguasa wilayah ini. Kalau begitu biarkan kamu mencoba kekuatan pedang raja tertinggi. Raja Qi berteriak keras, mengayunkan pedangnya dan menyerang langsung ke arah penguasa Laut Timur. Hancurkan pedang raja sampahmu. Dong Hayu mencibir, dan keempat tentakelnya saling bertabrakan dengan Xuanjian. Bum bum bum, 4 ledakan terdengar, mengguncang langit. Kekuatan pedang runtuh, dan kekuatan sentuhannya hancur, membentuk akibat pertempuran yang mengguncang segala arah. Meskipun penguasa Laut Cina Timur sangat kuat, dia tidak mampu menghancurkan pedang raja tingkat atas yang berkualitas lebih tinggi. Keempat tentakel dibawa turun oleh Raja Qi, dan dia hanya bisa didorong mundur sejauh 10 kaki. Pedang raja tingkat atas sangat kuat. Wajah Raja Qi sangat pucat, namun ekspresinya menunjukkan kegembiraan yang tak ada habisnya. Dia tidak bisa menyerahkannya pada Wang Jian yang tertinggi, dan segera berkata, Lu Chen, raja ini berhutang budi padamu. Oke, ingatlah untuk mengembalikannya. Dari sisi Taniguchi, suara biasa Lu Chen terdengar, yang langsung mencekik Raja Qi beberapa kali. Anak ini, sama-sama, bantuan raja ini padamu akan terbayar, apakah kamu perlu mengingatkanku? Itu benar-benar pedang yang bagus, itu benar-benar dapat memblokir 4 serangan dari Master Domain. Penguasa Laut Cina Timur menatap Raja Qi dengan dingin, dan 8 tentakel berbalik, semuanya menamparkan Raja Qi. Penguasa wilayah ini ingin melihat, dapatkah pedang yang bagus menahan 8 tentakel.